Agenda hari ini apa nih di tempat kafe? Alhamdulillah di hari Jumat berkah ini, saya dari mewakili Law Office Sandian Partner ingin memberikan bantuan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat Indonesia, yang dimana kami akan memberikan bantuan konsultasi hukum gratis dalam hal perdata pidana, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami akan memberikan sumbangsih terhadap masyarakat yang memang butuh konsultasi dengan kami secara gratis. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Doni. Bang, ini kan kebanyakan masyarakat kita ini kan untuk apa ya, minta dibantukan oleh pengacara nih. Ini kan banyak banget orang yang belum tahu nih caranya gimana sih Bang? Bagi orang yang tidak mampu. Oke, jadi gini, bagi masyarakat yang tidak mampu itu, atau disebut juga sebagai pro bono, itu berhak untuk mendapatkan kepastian hukum, karena apa prinsipnya adalah equality before the law, semua sama di mata hukum. Jadi maupun dari masyarakat terbawah maupun masyarakat teratas, mereka juga berhak mendapatkan pengetahuan tentang hukum. Jadi kita tidak ada sekat-sekat dan kita akan bantu semua yang butuh bantuan terhadap Law Office Sandian Partner. Nah, yang selama Bang Hendy jalanin buat ke masyarakat apa aja nih Bang? Yang kita jalani kepada masyarakat, di mana masyarakat ini membutuhkan bantuan kita, maka masyarakat akan membuat suatu permohonan permintaan bantuan hukum kepada kami, lalu kemudian masyarakat memberikan kronologis kepada kami perihal apa masalah-masalah yang mereka rasakan atau mereka keluhkan yang berhubungan dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ini kan banyak Bang keluhan masyarakat ini yang pengen untuk melakukan bantuan kuasa hukum nih. Itu syaratnya apa aja Bang? Jangan. Bagi masyarakat yang tidak mampu itu ada surat keterangan tidak mampu, lalu kemudian memang masyarakat ini adalah benar-benar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, seperti itu. Jadi nanti kita akan berikan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan perihal masalah case-case ataupun permasalahan hukum. Dengan masalah sedikit biayanya di Bang. Orang banyak bingung ya. Dengan caranya bagi tidak mampu persyaratannya kan apa aja tuh? Oke, jadi gini, perihal masalah pro bono, tadi kan sesuai dengan judul kita bahwa kita akan memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, namun nanti masalah biaya dan lain sebagainya itu terhadap rakyat tidak mampu atau masyarakat tidak mampu, nanti kita akan kasih kriterianya seperti apa. Intinya pada saat masyarakat membutuhkan secara konsultasi, kita akan berikan secara gratis seperti itu, atau secara pro bono. Tapi misalnya dari masyarakat itu untuk membantukan ke kuasa hukumnya Mas Hendy, apa aja nih data-data yang diperlukan Bang? Data-data umumnya seperti KTP, lalu kemudian kronologis kejadian, lalu kemudian TKP-nya di mana. Karena kami juga sebagai Law Office Sandian Partner itu, kita bekerja secara tim. Nanti akan kita bantu keluhannya apa, ini seperti apa, nanti akan kita bantu kepada masyarakat. Yang selama Mas Bang Hendy ini yang apa membantu orang ini di tahun berapa aja? Misalnya untuk menjalani profesi ini Bang. Cukup lumayan ya, cukup lumayan, kita udah pengalaman kita sampai keluar kota, sampai seluruh Indonesia, alhamdulillah. Kita dari mulai Ambon, Makassar, semua kita jalani semua, maupun di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Ya insya Allah kalau memang masyarakat butuh konsultasi hukum secara gratis kepada kami, akan kita layani dengan Law Office Sandian Partner dan tim, seperti itu. Bang, sedikit Bang, boleh dong dikasih tahu cara misalnya kantornya di mana? Oke, kantor kami ada di Menteng. Nanti untuk kontak person itu nanti akan kita berikan kepada 8 plus untuk masyarakat biar tahu kontak person kita 24 jam. Lalu kemudian permasalahannya apapun nanti kita akan konsultasi by phone ataupun by WA, nanti silakan monggo. Nah, Bang Hendy, perkara apa saja yang bisa dikonsultasikan dengan abang office apa? Jadi di Law Office kami akan memberikan bantuan konsultasi hukum secara gratis itu dari mulai
hukum perdata, hukum pidana, tun, lalu kemudian pengadilan agama, lalu kemudian Ini yang harapannya Bang Ali sebagai kuasa hukum untuk membantu rakyat nanti yang benar tidak mampu. pada prinsipnya negara kita adalah negara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu kita mengandung prinsip equality before the law. Jadi semua sama di mata hukum. Tidak ada namanya orang nggak punya duit. Ini terus kita mau berhukum ini terjadi masalah terus bingung mau lari kemana. Seperti apa? Ya makanya kita kasih konsultasi seperti ini. Ya, jadi aturannya seperti ini, formilnya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai mereka pun salah jalan. Seperti itu. Jadi kita akan memberikan edukasi secara hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi kita mengedepankan bahwa semua sama di mata hukum. Jadi kita tidak pilih-pilih apakah itu tukang beca, maaf ya, apakah itu pekerjaannya yang lain-lain atau apa, pemulung atau apa, kita akan bantu. Seperti itu. Nah, ini Bang, satu lagi nih dari Politanet.com nih. Kalau perkara kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dikonsultasikan sama Abang. Bisa semua. Masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dimana itu menganut hukum undang-undang tersendiri atau lex spesialis, lalu kemudian bullying atau bully terhadap remaja, masyarakat, anak-anak dan lain sebagainya, silahkan aja. Semua. Yang kemarin Abang menceritakan itu tentang ada itu, berarti Abang pernah ini. Ya intinya kita pernah tangani semua masalah kekerasan dalam rumah tangga maupun masalah bully dan lain sebagainya. Itu kita udah pernah kita jalankan ya, pernah kita tangani. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya intinya karena gini, apa sih itu KDRT? Jadi KDRT itu bukan cuma hanya kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal. Contoh dalam suatu rumah tangga, misalkan suami mengatakan kepada istri hal-hal yang tidak pantas gitu, kalimat kasar, itu juga sudah termasuk. Makanya perempuan maupun anak-anak dan maupun suami itu pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi mereka tidak boleh terlibat kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Jadi bagi masyarakat, baik perempuan maupun lelaki yang membutuhkan perihal masalah atau suami istri yang ada dalam satu rumah tangga, yang mau berkonsultasi masalah KDRT, silahkan. Nah, satu lagi nih Bang, masyarakat komen belakangan soal bullying lagi tren apa bisa disarankan buat korbannya dan keluarganya. Diulang, maaf. Belakangan nih dari masyarakat ya, ini ngetek ke sini ya di 800 ya. Oke. Belakangan soal bullying yang lagi tren, apa bisa disarankan buat korbannya dan keluarganya. Jadi gini, dari pertanyaan itu sangat cukup bagus sekali ya. Karena ini yang belakangan ini kan memang lagi tren atau lagi rame masalah kasus bullying ya. Di mana bagi korban maupun keluarganya yang menderita kasus bullying itu dilindungi undang-undang juga. Dan bagi pelakunya juga ada jerat hukuman pidananya. Ya, jadi semua itu dilindungi oleh undang-undang bagi masyarakat yang haknya merasa dirampas. Seperti itu. Ini ada lagi. Nah, masyarakat ini udah banyak nih Bang yang menceritakan untuk tadinya kegagalan rumah tangga, ya kan? Nah, ini masih ada lagi nih Bang. Oke. Seandainya kita untuk melaporkan itu, apakah boleh dengan perihal misalnya KDRT itu bisa dilaporkan dengan kuasa hukumnya? Kan masih banyak bingung. Laporin kemana nih gitu? Jadi gini, kami akan bantu terhadap masyarakat yang berkonsultasi perihal masalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perihal masalah masalah dengan suami maupun suami dengan istri, misalkan ada kekerasan secara fisik maupun secara lisan, itu juga bisa ke kita. Nanti kita akan kasih pengetahuan hukumnya seperti apa, langkah-langkah yang akan dilakukannya seperti apa, seperti itu. Nah, Mbak Zara melihat labnya Bang Edi nih dari masyarakat yang 18. Wah, bagus nih Bang Edi menceritakan tentang KDRT ini. Mbak Zara nih komen nih, ya. Misalnya kalau misalnya yang KDRT-nya atau
dia menuntut balik gimana? Ya intinya semua warga negara itu diperbolehkan secara hukum. Contoh, saya melaporkan orang dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kemudian dari pihak yang lain melakukan lagi tuntutan terhadap si korban. Contoh seperti itu yang diduga korban. Itu hak-hak mereka sah-sah saja. Tetapi kan kita bicara di sini bicara masalah fakta-fakta hukum. Bahwa apakah korban ini memang ada faktor unsur-unsur pidananya yang dilakukan oleh si pelaku, diduga pelaku, atau tidak, kan begitu. Jadi hukum kita bebas, silakan nuntut, tapinya nanti akan ada pembuktian. Begitu loh. Siapa yang benar, siapa yang salah, ya semuanya nanti dibuktikan. Jadi intinya semua masyarakat ini mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Siapapun boleh. Yang tadi kita bilang di awal adalah equality before the law, semua sama di mata hukum, tidak pandang bulu. Satu lagi, Ya. asik juga nih bisa konsultasi hukum di Jumat Berkah. Ini apakah akan terus diadakan oleh Abang? Rencana kami dengan pihak 8 Plus demi keberkahan di hari Jumat dan hari-hari lainnya akan kita tambah durasinya. Insya Allah nanti kita akan bantu bagi masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang atau edukasi tentang hukum, baik itu hukum perdata, pidana, dan lainnya, kita akan coba bantu. Seperti itu. Bang, kasih tips sedikit dong kalau yang mau butuh bantuan ke Boleh, nanti untuk masalah tips untuk ini nanti akan kita kasih nomor handphone yang untuk berkonsultasi masalah hukum. Nanti ada 3 nomor, nanti akan kita berikan kepada masyarakat bagi yang membutuhkan. Ya, intinya kita akan bantu masyarakat ini sesuai dengan keluhan masyarakat masing-masing. Masyarakat juga jadi menambah ilmu pengetahuannya, lalu kemudian masyarakat ini juga lebih paham mengenai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Seperti itu. Terima kasih loh buat Sama-sama, terima kasih dari tim 8 Plus sudah mau berbagi dengan pihak masyarakat seperti ini, ya. Terima kasih.